لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هلك اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في محكم التنزيل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, mari kita tingkatkan takwa kita kepada Allah dengan melaksanakan semua perintah yang Allah jelaskan dalam Al-Quranul Karim dan perintah-perintah Rasulullah SAW yang beliau jelaskan dalam hadis atau sunnah beliau. Pada waktu yang sama kita juga harus bisa meninggalkan apa saja larangan Allah yang ada di dalam Al-Quranul Karim dan larangan Rasulullah SAW yang beliau jelaskan dalam hadis dan sunnah beliau. Demikian insyaAllah kita bisa meraih derajat takwa yang sebenar-benar takwa. Salawat dan salam kita bacakan Nabi kita Muhammad SAW. Khususnya di hari Jumat ini kita dianjurkan beliau untuk memperbanyak salawat dan bersalam kepada beliau. Kaum muslimin jamaah salat Jumat dirahmati Allah, kita sudah sama-sama tahu bahwa Allah tidak menciptakan kita di dunia ini untuk main-main. Afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Apa kalian mengira bahwa kami ciptakan kalian di atas muka bumi ini untuk bermain-main dan kalian mengira tidak akan kembalikan ke akhirat kelak? Bahkan dengan tegas Allah juga menjelaskan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Saya tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Artinya menjalankan sistem hidup yang aku ciptakan untuk mereka melalui Al-Quran dan sunnah Rasul SAW. Bahkan Allah isyaratkan bahwa Adam dan anak cucunya menjadi khalifah Allah di atas muka bumi ini. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'alun fil ardi khalifah. Ada misi ibadah, ada visi khilafah di atas muka bumi ini. Tentu misi dan visi yang tidak sembarangan, yang harus kita emban dan terima. Karena itulah misi dan visi yang terbaik Allah ciptakan sejak menciptakan bumi dan langit ini. Dan ini hanya dibebankan kepada manusia. Kalau ibadah dibebankan kepada jin dan manusia, tapi khilafah alal ard itu hanya Allah berikan kepada manusia. Namun kita seringkali mengalami kesulitan-kesulitan. Apakah kesulitan pengetahuan ilmu tentang misi dan visi yang Allah ciptakan untuk kita ini, sehingga kita tidak tahu misi kita dan visi kita yang sebenarnya, hilang dalam kehidupan kita dan kita terjebak kepada visi dan misi yang lain. Karena dalam dunia ini, dalam kehidupan ini hanya ada dua. Kalau kita tidak menjalankan misi dan visi yang Allah ciptakan untuk kita, kita pasti terjebak kepada misi dan visi syaitan. Lalu kita akan bertanya, bagaimana caranya? Berarti kita harus berilmu
ilmunya dari mana? Tidak lain dari Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW, dan sudah diuraikan oleh para ulama kita secara detail. Kita tinggal menikmati hasil jerih payah mereka yang luar biasa itu. Kemudian ada persoalan lain yang sering kita hadapi dan kita dengar, bahwa kita tidak cukup waktu untuk belajar Al-Quran, bahwa kita tidak cukup waktu untuk memahami hadis sunnah Rasulullah SAW, atau bahwa kita sudah terlambat. Apakah alasan ini nanti bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Tentu saja tidak. Allah tidak akan terima alasan kenapa kita dahulu ketika di dunia tidak memahami misi dan visi hidup kita, tidak mau belajar Al-Quran dengan benar, tidak mau belajar hadis Rasulullah SAW dengan benar. Alasan yang paling dominan yang kita alami dan kita hadapi adalah karena waktu. Tapi aneh dan ajaib, untuk mengejar harta yang tidak seberapa, kita bisa pergi siang malam, habiskan waktu siang malam. Untuk meniti karir, kita bisa habiskan waktu siang malam, tiba-tiba sampai usia pensiun tidak terasa. Nah, oleh karena itu kaum muslimin rahimakumullah, kalau kita lihat dalam Al-Quran, ternyata Allah sudah atur manajemen waktu itu dengan baik, sehingga kita tidak ada lagi alasan kena waktu. Berarti problem kita sebenarnya ada pada manajemen waktu ini. Kalau manajemen waktu ini gagal, hidup kita akan gagal. Yang jadi masalah adalah kehidupan akhirat kita gagal. Setelah kita mati baru menyesal, dan kita tidak akan bisa balik lagi ke dunia. Ini jadi masalah. Tapi kalau setelah tua saja menyesal, masih ada waktu dan kesempatan. Oleh karena itu Allah katakan wal 'ashr innal insana lafi khusr. Demi masa semua manusia pasti merugi. Illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Kecuali mereka yang memanage waktunya dengan mengisi 3 hal utama ini: al-iman, al-amalus salih, dan at-tawasi bil haqq wa tawasi bis sabr. Kaum muslimin rahimakumullah, dalam Al-Quran ada beberapa ayat terkait dengan waktu selain dari surah Al-Asr ini. Di antara Allah katakan, inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh. Jumlah bulan Allah sudah tetapkan dalam setahun sejak bumi ini diciptakan 12. Jadi ada 12 bulan dalam setahun. Dalam satu bulan ada 29 atau 30 hari. Dalam setiap hari ada 24 jam. Dalam 24 jam itu Allah ciptakan siang dan malam. Apa artinya? Agar kita mudah memanage hidup kita sesuai dengan visi dan misi hidup kita, ya Allah tetapkan. Agar kita tidak gagal dalam menjalankan visi dan misi ini. Sebab kalau kita gagal, walaupun kita jadi penguasa, jadi presiden, jadi raja, jadi orang kaya, tidak ada gunanya di mata Allah Ta'ala. Kalau visi khilafah dan misi ibadah ini gagal dalam hidup kita, kita akan gagal nanti di akhirat selama-lamanya. Oleh karena itu Allah kasih kita rahmat waktu yang luar biasa dengan pergantian siang dan malam. Sampai-sampai Allah menantang kita dalam surat Al-Qasas ayat 71-73. Allah berfirman, Qul ara'aytum in ja'alallahu 'alaikumul laila sarmadan ila yaumil qiyamah man ilahun ghairullahi ya'tikum bidiya'in afala tasma'un. Katakan, hai Muhammad, jika Allah jadikan bagi kalian malam selama-lamanya sampai hari kiamat, tidak ada siangnya, siapakah Tuhan gerangan selain Allah yang bisa mendatangkan cahaya siang hari? Kenapa kalian tidak bisa mendengarkan? Qul ara'aytum in ja'alallahu 'alaikum an-nahara sarmadan ila yaumil qiyamah man ilahun ghairallahi ya'tikum
bilailin taskununa fihi afala tubsirun. Katakan hai Muhammad, jika Allah jadikan, apa pendapat kalian jika Allah jadikan waktu ini siang sampai hari kiamat, tidak ada malam? Siapakah Tuhan gerangan selain Allah yang bisa mendatangkan malam kepada kalian sehingga di malam hari itu kalian bisa istirahat? Kenapa kalian tidak fikirkan? Wa min rahmatihi ja'ala lakum al-laila wan-nahara litaskunu fihi walitabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Di antara rahmat Allah yang besar adalah kepada kita, Allah jadikan malam dan siang silih berganti. Kemudian di malam hari kita beristirahat, di siang hari bisa mencari karunia Allah. Apakah itu rezeki, apakah itu ilmu, dan lain-lain sebagainya. Oleh karena itu kaum muslimin rahimakumullah, Allah sudah ciptakan semua ini. Manajemen waktu ini, kalaulah kita faham memanagenya, kita tidak akan pernah berkeluh kesah lagi. Saya tidak baca Quran karena tidak ada waktu. Saya tidak paham Al-Quran karena tidak ada waktu. Saya tidak paham Islam karena tidak ada waktu. Tidak ada lagi keluh kesah ini. Karena ketika Allah ciptakan Islam, Allah ciptakan misi dan visi hidup kita, itu sudah sesuai dengan kebutuhan waktu yang ada Allah ciptakan untuk kita. Bahkan lebih dari itu. Lihat para anbiya, lihat para sahabat, ulama-ulama kita. Coba lihat, apakah enggak sama waktu mereka dengan kita? Sama waktunya, cuman mereka memanage waktu dengan baik. Kita buang-buang waktu dengan baik. Apalagi zaman sekarang, handphone ini pembunuh waktu yang sangat luar biasa kalau kita tidak hati-hati memakainya. Tidak terasa kita main medsos setengah jam, tambah lagi setengah jam udah 1 jam, tambah lagi 1 jam udah 2 jam. Kalau sehari 2 jam kita bermedsos ria yang tidak ada gunanya dan bahkan banyak mudaratnya, berarti seminggu udah 14 jam. Kalau sebulan sudah berapa jam kita bunuh waktu kita? Sama dengan bunuh diri. Bunuh waktu sama dengan bunuh diri. Oleh karena itu kaum muslimin rahimakumullah, tantangan yang ada sekarang bagi kita tidak ada masalah. Tantangan teknologi canggih, teknologi komunikasi dan informasi tidak ada masalah selama kita bisa memanage waktu kita dengan baik. Pertanyaannya, bagaimana cara kita manage waktu dengan baik? Ternyata Allah juga sudah jelaskan kepada kita. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 103, "Fa-idza qadaytumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Fa-idza itma'nantum faqimus salah. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Apabila kamu selesai salat, ingatlah Allah, zikirlah kepada Allah dalam keadaan berdiri, duduk maupun dalam keadaan berbaring. Apabila kamu merasa tenang, salatlah, karena salat itu pada waktu yang ditentukan Allah Ta'ala. 5 waktu inilah yang harus kita manfaatkan. 5 waktu salat inilah subuh, zuhur, asar, maghrib, isya yang harus menjadi patokan hidup kita. Jangan dibiarkan salat nomor sekian. Tidak. Salat harus nomor 1 setelah syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dalam praktek kehidupan kita. Orang-orang yang gagal adalah orang-orang yang gagal salatnya. Orang-orang yang menang, qad aflahal mu'minun, adalah orang-orang yang berhasil memanage waktu salatnya. Dimulai dengan salat subuh, diteruskan zuhur, asar, maghrib, isya. Di antaranya baru diisi dengan kegiatan-kegiatan yang lain. Bukan dibalik, kegiatan dulu baru salat. Rapat mulai jam 11. Bagaimana mungkin salat zuhur on time? Padahal salat yang on time itu yang paling afdal. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Afdalus salati fi awali waqtiha." Apalagi kalau berjamaah di masjid, dapat lagi 27 derajat atau 25 derajat. Salatul fardhi, salatul jama'ati tabdulu salatul fardhi.
bi-5 atau bi-27 darajah. Salat berjamaah di masjid, khususnya bagi laki-lakinya, laki-laki muslim, itu akan Allah beri bonus 25 sampai 27 kali lipat. Kaum muslimin rahimakumullah, ternyata salat ini punya target yang luar biasa dalam pembinaan diri kita sebagai seorang muslim dan muslimah. Apalagi dalam usia-usia belajar, usia-usia kuliah, usia sekolah masih muda. Luar biasa. Apa targetnya? Apalagi seperti tantangan hari ini luar biasa. Allah berfirman, "Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar." Salat itu pada intinya mencegah pelakunya yang menunaikan salatnya dari berbuat keji dan munkar. Pertanyaannya adalah, apakah salat itu berbicara kepada kita? Wahai fulan, wahai fulanah, jangan lakukan mungkar dan Anda salat. Ternyata setelah kita fahami dengan baik, kita tadaburi dengan baik ayat ini, ternyata ada kaitannya dengan manajemen waktu. Kalaulah hidup kita diisi dengan salat subuh on time, di antaranya baru kita isi dengan zikir, dengan tilawah, dengan tadabbur, dengan sarapan, dengan olahraga, dengan bekerja, sampai sebelum zuhur kita sudah sampai lagi di masjid. Kemudian begitu sudah sampai asar, begitu sampai maghrib dan sampai isya. Setelah itu kita istirahat dan tidur. Apakah ada waktu kita untuk memikirkan yang mungkar? Tentu tidak ada. Tidak ada kesempatan lagi kita untuk memikirkan yang mungkar, karena waktu itu full termanfaatkan di dalam frame taatullah wa rasul, taat Allah dan Rasul. Nah, oleh karena itu kaum muslimin rahimahullah, sampai-sampai Allah menjelaskan bahwa kalau kita manage hidup kita berdasarkan salat yang fardhu 5 ini, hidup kita akan berkah, waktu kita akan berkah, ilmu kita akan berkah, harta kita akan berkah, keluarga kita akan berkah, masyarakat kita akan berkah, dan negeri kita akan berkah. Kenapa? Karena kalau tidak dikatakan zero, tapi sangat kecil kemungkaran yang ada dalam diri, dalam keluarga, dalam masyarakat, dalam negeri dan negara. Tapi apa yang kita lihat hari ini, kebaikan sangat kecil ada dalam diri kita. Ma'ruf, as-salih, al-amal salih sangat kecil dalam diri kita, dalam keluarga kita, dalam masyarakat kita, dalam negeri kita, dalam negara kita. Kenapa? Semuanya sudah dipenuhi oleh kemungkaran. 95% lebih hidup penuh dengan kemungkaran, maksiat kepada Allah dan Rasul Muhammad SAW. Oleh karena itu kaum muslimin rahimahullah, mari sungguh-sungguh kita manage hidup ini. Kita ini khalifah Allah di atas muka bumi, bukan sembarangan, bukan khalifatul syaitan. Kita ini punya misi ibadah, taat kepada Allah melalui sistem yang Allah jelaskan dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, dan sudah diuraikan oleh para ulama kita secara detail dalam semua sisi kehidupan, ekonomi, politik, budaya, pendidikan, media, bahkan sampai kepada sistem hubungan internasional. Semua sudah diurai dengan detail. Kenapa semua itu hilang dalam lembaran hidup kita? Karena kita gagal manage waktu kita, dan kita dipermainkan oleh setan, dipermainkan oleh syahwat dan hawa nafsu kita, sehingga waktu kita bukan diberikan amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sampai-sampai Allah menjamin orang-orang yang memanage waktu dengan baik berdasarkan salat yang fardu, keberkahannya melebihi rata-rata. Bagaimana melebihi rata-rata? Allah katakan, wa'lamu anna fikum Rasulullah law yuti'ukum fi katsirin min al-amri la'anittum walakin Allah habbaba ilaykum al-iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karaha ilaykum al-kufra wal fusuqa wal isyan ulaika hum rasyidun. Ketahuilah, di tengah-tengah kalian ada Rasulullah. Kalau Rasulullah mengikuti kemauan kalian, kalian sendiri akan susah. Jadi jangan kita jangan mau mengatur Rasulullah, apalagi mengatur Allah. Kita yang susah. Zaman sekarang banyak orang yang atas nama Islam ingin mengatur Allah dan Rasulnya. Makanya susah, semua jadi susah. Tetapi Allah Maha punya kuasa yang luar biasa. Dia tanamkan kecintaan
dalam hati kalian terhadap keimanan dan kebaikan. Dia hiasi itu dalam diri kalian, dan dia tanamkan kebencian kepada kekufuran, kepada kefasikan, dan kepada kedurhakaan dan kemungkaran. Subhanallah. Orang-orang yang mengisi waktunya dengan baik berdasarkan salat fardu yang 5, karena menyadari ada visi dan misi hidup yang luar biasa, Allah tanamkan dalam hati mereka cinta kepada keimanan dan amal soleh. Selesai. Sebaliknya Allah tanamkan kebencian dalam diri mereka kepada semua kemaksiatan, semua kemungkaran, semua kekufuran, semua kemusyrikan. Pertanyaannya adalah, kalau umat kita terbentuk seperti ini, akan adakah korupsi? Akan adakah penyimpangan moral? Akan adakah kejahatan pembunuhan? Akan adakah narkoba? Akan adakah semua kemungkaran kita lihat pada hari ini? Tidak akan ada. Tanpa harus ada polisi, tanpa harus ada KPK, tanpa harus ada jaksa, tanpa harus ada CCTV pengawas. Karena di dalam hati mereka Allah sudah tanamkan kecintaan kepada semua kebaikan dan kebencian kepada semua kekufuran dan kemaksiatan. Inilah puncak tertinggi bagi seorang hamba yang menyadari apabila ia ingin sungguh-sungguh mengamalkan, menjalankan misi dan visi hidup yang Allah sudah tetapkan untuk dia, dan bagi mereka lah kemenangan yang Allah janjikan. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sungguh semua manusia akan merugi, siapapun mereka, mau orang biasa, mau tukang sapu, mau profesor doktor, mau alim, mau hafal Quran, hafal hadis, mau penguasa, mau pengusaha, siapapun mereka dalam keadaan merugi kecuali 3 syarat ini. Alladzina amanu wa amilus salihat. Dia beriman, benar-benar menyadari bahwa dia punya visi dan misi hidup, bukan diciptakan sebagai sampah masyarakat di atas muka bumi ini, tapi sebagai unsur kebaikan dan kemaslahatan bagi umat manusia di atas muka bumi. Dan dia selalu beramal soleh dengan banyak dan selalu memaintain amal soleh itu dengan at-tawasi bil haqq wa tawasi bis sabr. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita yang hadir di masjid ini dan saudara-saudara kita yang lain diberi Allah kesadaran bahwa ternyata memang manajemen waktu benar-benar kunci keselamatan dan kemenangan kita di dunia dan di akhirat. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Fataqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. اللهم صل وسلم على حبيبنا الكريم محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في محكم التنزيل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. Apa kalian mengira bahwa kalian diciptakan di bumi ini oleh Allah untuk bermain-main, tidak punya visi dan tidak punya misi? Dan apa kalian mengira kalian akan tidak dikembalikan? Baik yang faham mengamalkan misi dan visi maupun yang tidak faham dan tidak mengamalkan, semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim wa barik 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحم كما ربونا صغارا. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami dan dosa kedua orang tua kami. Limpahkan kasih-Mu pada mereka sebagaimana mereka menyayangi kami waktu masih kecil. Ya Allah, orang tua kami masih hidup, jagalah kesehatan mereka, jaga iman mereka, jaga Islam mereka, jaga spirit ibadah dan ilmu mereka. Jika Engkau matikan mereka dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, orang tua kami yang sudah di yang kubur sana,
Wabil-khusus Ustazuna wa Habibuna Al-Ustaz Arifin Ilham. Limpahkan rahmat-Mu kepada mereka ya Allah. Limpahkan kasih-Mu kepada mereka ya Allah. Jadikanlah kubur mereka raudhatan min riyadil jannah. Raudhatan min riyadil jannah. Raudhatan min riyadil jannah. Ya Allah, angkatlah semua penyakit baik yang direkayasa oleh manusia maupun tidak dari negeri kami ini ya Allah, dan negeri kaum muslimin yang lain ya Allah. Ya Allah, saudara-saudara kami yang sakit, berikanlah kesembuhan pada mereka dan kesabaran. Saudara-saudara kami yang meninggal karena sakit, berikanlah mereka husnul khatimah ya Allah. Ya Allah, himpunkanlah kami di surga Al-Firdaus Al-A'la bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat tabi'in wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimis salah.